Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perkembangan masa kanak-kanak akhir. Mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu yaitu Pak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Anggun Oktaria, MPM 5021163, dan Maudi Dwi Pratiwi, MPM 5021161. A. Pengertian perkembangan dalam masa kanak-kanak akhir. Akhir masa kanak-kanak berlangsung dari 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual, yaitu sekitar 13 tahun bagi anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Akhir masa kanak-kanak tidak dapat mengetahui secara tepat kapan periode ini berakhir, karena kematangan seksual yaitu kriteria yang digunakan untuk memisahkan masa kanak-kanak dengan masa remaja, timbulnya tidak selalu pada usia yang sama. Ini disebabkan perbedaan kematangan seksual anak laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, ada yang mengalami masa ini lebih lama dan ada juga yang mengalami masa lebih singkat. Minat dan kegiatan bermain pada akhir masa kanak-kanak. Selama akhir masa kanak-kanak, baik anak laki-laki maupun perempuan sangat sadar akan kesesuaian jenis permainan dengan kelompok seksnya. Oleh karena itu, ia menghindari kegiatan bermain yang dianggap tidak sesuai untuk kelompok seksnya tanpa memperhatikan kesenangan pribadi. Adapun macam atau bentuk permainan yang dilakukan pada masa kanak-kanak akhir antara lain sebagai berikut. 1. Bermain konstruktif. Membuat sesuatu hanya untuk bersenang-senang saja, tanpa memikirkan manfaatnya. Kedua, menjelajah. Seperti anak yang lebih muda, anak yang lebih besar senang memuaskan keingintahuan tentang hal-hal baru yang berbeda dengan menjelajahinya. 3. Mengumpulkan. Mengumpulkan sebagai suatu bentuk bermain, meningkat dengan berjalannya masa kanak-kanak. 4. Permainan dan olahraga. 5. Hiburan. Beberapa hiburan yang digemari pada akhir masa kanak-kanak diantaranya itu membaca buku, komik, film, radio, dan televisi, melamun, dan berhayal. C. Perkembangan fisik dan psikomotorik pada masa kanak-kanak akhir. A. Perkembangan fisik pada masa akhir kanak-kanak meliputi hal-hal berikut, yaitu 1. Tinggi badan, 2. Berat badan, 3. Perbandingan tubuh, 4. Perbandingan otot lemak, 5. Gigi. B. Perkembangan psikomotorik akhir masa kanak-kanak. Anak perempuan melebihi anak laki-laki dalam berbagai keterampilan yang melibatkan otot-otot yang lebih halus, seperti melukis, menjahit, dan menganyam. Sedangkan anak laki-laki lebih dalam berbagai keterampilan yang melibatkan otot-otot yang lebih kasar, seperti melempar bola basket, menendang bola dalam jarak jauh, dan melakukan lompat jauh. Keterampilan akhir kanak-kanak terdiri atas beberapa kategori, yaitu 1. Keterampilan menolong diri sendiri, 2. Keterampilan menolong orang lain, 3. Keterampilan sekolah, 4. Keterampilan bermain, 5. Kemajuan berbicara. D. Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak akhir. Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial pada masa anak-anak akhir atau anak sekolah dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan. Di samping dengan keluarga juga dia mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau teman sekelas.
sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri, egosentris, kepada sikap yang kooperatif, bekerja sama, sosiosentris, mau memperhatikan kepentingan orang lain. Anak dapat berminat terhadap kegiatan teman sebayanya dan bertambah kuat keinginannya untuk diterima menjadi anggota kelompok. Dia merasa tidak senang apabila tidak diterima dalam kelompoknya. Implementasi perkembangan sosial anak terhadap penyelenggaraan pembelajaran di SD adalah guru yang harus berperan sebagai 1. Konservator pemelihara terhadap nilai-nilai yang merupakan sumber norma yang akan dilakukan oleh peserta didik. 2. Transmitor penerus ilmu pengetahuan terhadap peserta didik. 3. Transformator penerjemah. Pendidik harus memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik dalam berinteraksi dengan peserta didik. 4. Organisator penyelenggara. Pendidik harus menyelenggara pendidikan yang kondusif bagi peserta didik. Perkembangan moral pada masa kanak-kanak akhir. Anak mulai mengenal konsep moral, mengenal benar salah atau baik buruk. Pertama kali dari lingkungan keluarga. Pada mulanya mungkin anak tidak mengerti konsep moral ini, tetapi lambat laun anak akan memahaminya. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti peraturan atau tuntunan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak sudah memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak sudah dapat mengasosiasikan setiap perilaku dengan konsep benar salah atau baik buruk. Sikap dan perilaku moral masa akhir kanak-kanak sebagai berikut. A. Perkembangan kode moral. B. Peran disiplin dalam pengembangan moral. C. Perkembangan suara hati. D. Pelanggaran hukum pada akhir masa kanak-kanak. Implementasi perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan masa kanak-kanak akhir atau anak SD. Guru mengarahkan anak didiknya untuk melakukan kebaikan dan selalu menanamkan kejujuran. Karena pada tahap perkembangan ini, anak SD sudah mengetahui peraturan dan tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosial. Di samping itu, anak telah dapat mengasosiasikan perbuatannya dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya pertuaan nakal, jujur, adil, serta sikap hormat baik terhadap orang tua, guru, dan lingkungan sekitarnya. F. Karakteristik anak didik sekolah dasar. Ada beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi pada siswa sekolah dasar berdasarkan kelas-kelas yang ada pada sekolah dasar, yakni karakteristik siswa sekolah dasar kelas rendah dan karakteristik siswa sekolah dasar kelas tinggi. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut seputar kedua golongan tersebut. 1. Karakteristik siswa sekolah dasar kelas rendah, yaitu A. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan prestasi sekolah. B. Siswa memiliki kecenderungan memuji diri sendiri. C. Suka membandingkan diri dengan anak lain. D. Anak pada masa ini, terutama umur 6-8 tahun, menghendaki nilai yang baik tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. E. Tunduk pada peraturan-peraturan permainan yang ada di dalam dunianya. F. Jika tidak bisa menyelesaikan suatu soal, maka soal itu tidak dianggap penting. 2. Karakteristik siswa sekolah dasar kelas tinggi. A. Adanya minat terhadap
kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. B. Realistik serta memiliki rasa ingin tahu dan ingin belajar. C. Menjelang akhir masa ini, siswa memiliki minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran khusus. D. Pada umur 11 tahun, anak memerlukan bantuan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Di umur ini, umumnya anak mendapatkan tugas-tugas dengan beban dan menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikannya sendiri. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. F. Anak-anak gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk bisa bermain bersama-sama. Dalam permainan, biasanya anak tidak lagi terikat pada aturan permainan tradisional, melainkan mereka membuat peraturan sendiri. G. Masa pubertas. Masa ini disebut juga masa pueral, yaitu masa peralihan dari kanak-kanak ke remaja, dan pada masa ini terjadi perubahan yang besar pada remaja, yaitu meningkatkan hormon seksualitas dan mulai berkembangnya organ-organ seksual serta organ-organ reproduksi remaja. H. Masa negatif. Corlett Buher menyebut masa puber sebagai fase negatif. Istilah fase menunjukkan periode yang berlangsung singkat, sedangkan istilah negatif berarti bahwa individu mengambil sikap anti terhadap kehidupan atau kehilangan sifat-sifat baik yang sebelumnya sudah berkembang. Perilaku khas dari fase negatif masa puber lebih menonjol pada anak perempuan daripada anak laki-laki.